Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaallah kita akan teruskan pada ayat yang ke-100, 101, 102, 103 dan 104 dari surah Thaha, yaitu menerangkan tentang kesudahan orang-orang yang berpaling dari Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah. Isinya adalah petunjuk, isinya adalah pedoman hidup, isinya adalah perintah-perintah Allah yang mesti dikerjakan dan larangan-larangan Allah yang mesti ditinggalkan. Siapa yang mengikuti Al-Quran, petunjuk Al-Quran, maka hidupnya akan selamat di dunia ini dan di akhirat nanti. Dan hidup manusia ketika di dunia ini adalah sebagai ujian, yaitu yang berhasil dalam ujian adalah yang mengikuti petunjuk. Yang gagal dalam ujian adalah yang berpaling dari petunjuk, tidak mau mengikuti petunjuk. Dia tahu Al-Quran itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah yang isinya adalah syariat yang mesti dilakukan, yang mesti diamalkan, dikerjakan supaya Allah Subhanahu wa taala redha. Karena tidaklah jin dan manusia diciptakan oleh Allah, melainkan jin dan manusia itu beribadah kepadanya. Jadi tujuan dari penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berhasil dalam ujian adalah yang beribadah kepada Allah. Bagaimana cara beribadah? Allah telah turunkan petunjuknya, Allah telah turunkan syariatnya. Maka yang berhasil dalam ujian hidup di dunia adalah yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, syariat Allah itu terkandung di dalam Al-Quran. Jadi kandungan Al-Quran itu isinya adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila manusia berpaling dari Al-Quran, bermakna tidak mau menjalankan syariat Allah, berarti gagal dalam ujian hidup di dunia, maka di dunia akan sengsara dan di akhirat pun akan disiksa. Inilah dia beberapa ayat yang akan kita pelajari, berarti masih lagi berhubungan dengan ayat yang sebelum ini. Yaitu ayat sebelum ini menerangkan bahwasanya kisah-kisah seperti kisah Nabi Musa alaihi salam yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun, kemudian juga menerima kitab suci Taurat dan sebagai ajaran atau syariat bagi Bani Israel.
adalah kisah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah melalui firman-firman-Nya. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad yang isinya kisah itu adalah hiburan bagi Rasulullah atau pelajaran bagi Rasulullah untuk meringankan beban Rasulullah, bahwasanya ketika Rasulullah menyampaikan kebenaran kepada kaumnya di akhir zaman, maka sebenarnya apa yang Rasulullah hadapi itu adalah juga pernah dihadapi dahulu oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka wahai Muhammad, jangan kamu sedih. Apa sebab? Sebab apa yang kamu hadapi sebenarnya juga telah dihadapi dahulu oleh rasul-rasul yang datang sebelummu, seperti Nabi Musa alaihissalam. Maka Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah isinya adalah pelajaran, isinya adalah peringatan. Nah, ini yang disebutkan di dalam ayat sebelum ini, bahwasanya kisah-kisah yang diturunkan kepada Rasulullah ia adalah firman Allah langsung dari sisi Allah Subhanahu wa taala, isinya adalah peringatan, isinya adalah pelajaran. Maka peringatan dan pelajaran adalah yang bermanfaat bagi manusia. Apabila manusia membuang pelajaran atau peringatan tersebut, maka ia memilih jalan yang salah, memilih kesesatan. Nah, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, bermakna dia tidak memilih jalan yang benar, bermakna dia menempuh jalan yang sesat. Maka kesudahan dari orang yang berpaling dari Al-Quran itu adalah nanti di hari akhirat, ini dalam ayat yang akan kita pelajari nanti, adalah akan memikul beban dari dosa, yaitu dosa berpaling dari Al-Quran, dan itu adalah kegagalan dalam hidup. Jadi apabila hidup ini sebagai ujian, maka siapa yang gagal dalam ujian hidup? Yang berpaling dari Al-Quran. Maka nanti di hari akhirat itu nanti akan bermula dengan ditiupnya sangkakala. Sangkakala pertama, dunia akan kiamat, hancur, langit akan runtuh, bumi akan pecah, gunung akan tercabut, air laut akan tertumpah ke darat, semua akan berterbangan seperti debu. Dan begitulah terus sampailah sangkakala kedua ditiup. Nah, diterangkan dalam ayat yang akan kita pelajari nanti, apabila sangkakala kedua ditiup, manusia dibangkitkan kembali setelah tertimbun. Nah, apabila kiamat itu menghancurkan semua, maka apabila ditiup sangkakala kedua, maka langit diciptakan langit yang baru, bumi diciptakan bumi yang baru, kemudian manusia dikeluarkan dari kubur mereka. Hanya saja yang berpaling dari Al-Quran ketika dikeluarkan dari kubur, tubuh mereka berwarna biru. Ini yang diterangkan. Disebabkan apa? Disebabkan karena menjalani siksaan. Jadi berubah warna tubuh mereka menjadi biru, kemudian mereka saling berbisik sesama mereka. Nah, bisik-bisik itu disebabkan karena takutnya, karena dahsyatnya yang mereka hadapi, kemudian mereka menjadi takut, kemudian berbisik. Wah, ini adalah hari-hari yang panjang yang akan kita lalui, hari-hari yang tak ada kesudahan, yang tak ada penghujungnya. Barulah memahami bahwasanya dunia yang mereka lalui dahulu rupanya sekejap sekali, sebentar sekali. Ada di antara mereka mengatakan dunia yang dilalui dahulu, ketika di hari akhirat mereka mengatakan dunia yang kita lalui dahulu itu hanya 10 hari saja. Tapi ada lagi yang mengatakan bukan 10 hari, hanya 1 hari saja. Jadi mereka ketika berbisik sama mereka karena ketakutan dari keadaan yang menyelimuti mereka pada hari itu, di hari akhirat ketika mereka dibangkitkan kembali, maka para pendosa itu mereka menyesal. Terbayanglah apa yang dahulu mereka perbuat selama di dunia. Rupanya hidup di dunia itu tidaklah lama, sehingga mereka sendiri mengatakan nanti di hari akhirat hanya 1 hari saja hari dunia itu.
Bahkan di dalam ayat yang lain nanti disebutkan bahwasanya hanya beberapa saat saja. Ya, hanya antara waktu pagi dan duha saja. Ya, petang hari sebentar sekali. Bahkan hanya 1 saat saja. Nah, ketika itu menyesal di hari akhirat itu adalah bentuk siksaan. Jadi salah satu bentuk siksaan di hari akhirat adalah menyesal. Seakan-akan mereka mengatakan, bodohnya kita ini, yaitu kita abaikan hari yang kekal abadi hanya disebabkan karena kesibukan kita di dunia yang hanya 1 hari. Nah, mengapalah yang 1 hari itu kita tidak perhatikan dahulu ketika di dunia, sehingga kita tidak menyesal di hari yang panjang dan kekal abadi ini. Nah, tapi penyesalan di hari akhirat, penyesalan yang terlambat. Kalau mau menyesal sekarang ini di dunia sebelum kematian tiba, supaya kita bisa bertaubat, kemudian kita menebus diri dengan melakukan ketaatan di sisa-sisa usia yang kita miliki. Tapi kalau sudah menyesal selepas kematian atau selepas dibangkitkan kembali nanti di hari akhirat baru menyesal, itu adalah penyesalan yang terlambat. Penyesalan yang terlambat tidak ada gunanya. Kata pepatah kita, sesal kemudian tak ada gunanya. Nah, inilah dia yang akan kita pelajari, yaitu kaitannya dengan orang-orang yang berpaling dari Al-Quran. Kesudahan mereka adalah menjalani siksaan. Apa bentuk siksaannya? Memikul dosa mereka. Ini belum lagi pembahasannya mereka akan disiksa di dalam neraka, belum lagi. Ini baru ketika mereka dibangkitkan selepas tiupan sangkakala kedua. Jadi ayat yang kita pelajari ini berkaitan dengan satu peristiwa, karena di hari akhirat itu banyak peristiwa-peristiwa yang mesti dijalani. Nah, salah satu dari peristiwa itu adalah peristiwa kejadian dibangkitkannya selepas tiupan sangkakala kedua, dibangkitkan dalam keadaan tubuh berwarna biru, memikul beban dosa yang sangat berat sekali, keadaan sangat menakutkan, sehingga mereka berbisik sesama mereka dan isinya adalah penyesalan. Inilah dia 5 ayat yang akan kita pelajari, dari ayat yang ke-100 sampai ayat yang ke-104. Bagaimana biasa, sebelum kita pindah ke tafsir ayat, terlebih dahulu kita akan membaca dan menerjemahkan kata per kata dari ayat yang kita akan pelajari, supaya kita lebih dekat lagi dengan kandungan ayat ketika kita mempelajarinya nanti melalui tafsir, yaitu penjelasan yang lebih panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra khalidina fihi wa sa'a lahum yawmal qiyamati himla. Yawma yunfakhu fis suri wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bistum illa 'ashra nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yawma, sampai di ayat yang ke-104 saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man, barang siapa yang a'rada, berpaling, anhu, daripadanya, berpaling daripadanya, daripada Al-Quran, karena ayat sebelum ini menerangkan tentang Al-Quran. Fa innahu, maka sesungguhnya dia, yahmilu, memikul, yaumal kiamati, pada hari kiamat, hari akhirat, wizra, dosa, memikul dosa. Khalidina fihi, mereka kekal di dalamnya, di dalam siksaan memikul dosa. Berarti lama juga mereka memikul dosa itu.
Wasa'a, dan seburuk-buruk lahum bagi mereka yaumal kiamati, pada hari kiamat itu, himla, yaitu dosa, memikul perbuatan memikul dosa. Itu adalah seburuk-buruk bagi mereka nanti, seburuk-buruk balasan bagi mereka nanti di hari akhirat. Yauma, yaitu hari, yunfakhu, ditiup, fisur, sangkakala, wa nahsyuru, dan kami kumpulkan atau bangkitkan, kemudian dikumpulkan di mahsyar, al-mujrimin, orang-orang yang berdosa, yauma idzin, pada hari itu, zurqa, berwarna biru. Ada yang mengatakan biru hitam, biru muram. Yatakhafatun, mereka itu saling berbisik, bainahum, sesama mereka, in, tidaklah labithum, kamu berdiam di dunia, ini bisik-bisik mereka ini, illa, kecuali asyara, 10 hari. Jadi apa kata yang satu kepada yang lainnya? Dulu di dunia kita 10 hari, tapi sekarang ini kita akan lalui hari-hari tanpa ada penghujungnya. Maka sengsaralah kita untuk selama-lamanya, karena kita telah sia-siakan hidup kita di dunia yang sementara itu. Nahnu, kami, Allah Subhanahu wa taala, a'lamu, lebih mengetahui, bima yaqulun, terhadap apa-apa yang mereka katakan, iz yaqulu, ketika berkata, amsaluhum, orang yang paling paling bijak lah, paling pandai, paling tepat, paling benar, paling lurus, tariqatan, jalan hidup mereka. In, tidaklah, labithum, kamu berdiam di dunia, illa, kecuali yauma, 1 hari. Jadi yang mana yang betul ya? Yang 10 hari atau yang 1 hari? Yang satu mengatakan 10 hari, yang satu lagi mengatakan mereka kan berbisik sama mereka. Yang satu lagi mengatakan 1 hari. Yang benar yang mana? 10 atau 1? Nantilah kita bahas dalam tafsir bagaimana penjelasannya. Baik, kita baca dari awal. Barang siapa yang berpaling daripada Al-Quran, maka sesungguhnya ia memikul dosa di hari akhirat. Mereka kekal di dalam siksaan memikul dosa itu, dan memikul dosa itu adalah seburuk-buruk siksaan bagi mereka di hari akhirat. Hari di mana sangkakala ditiup, dan kami membangkit orang-orang yang berdosa itu pada hari tersebut dalam keadaan biru, berwarna biru. Mereka saling berbisik di antara mereka, tidaklah kamu berdiam di dunia kecuali 10 hari. Kami lebih mengetahui terhadap apa-apa yang mereka katakan. Ketika berkata salah seorang yang lebih lurus jalan hidupnya, tidaklah kamu berdiam di dunia kecuali hanya 1 hari saja. Jadi beberapa ayat yang kita pelajari ini adalah menerangkan tentang akibat atau kesudahan atau siksaan ke atas orang-orang yang berpaling dari Al-Quran. Apabila kita bawa kepada pangkal surah Toha, di awal surah Toha Allah menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu adalah firman-firmannya yang diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu bukan membuat Nabi menjadi susah, sengsara, tidak. Quran itu diturunkan untuk membuat Rasulullah menjadi bahagia. Nah, kalau sekarang Al-Quran itu kepada kita, bukanlah Al-Quran itu diturunkan kepada kita pada hari ini untuk kita menjadi sengsara, enggak. Al-Quran itu diturunkan supaya kita menjadi berbahagia. Maka Quran diturunkan yang isinya adalah petunjuk, pedoman, itu adalah kasih sayang Allah kepada kita, supaya kita senang dalam menjalani hidup di dunia dan akan mendapatkan balasan berupa kesenangan di hari akhirat nanti. Maka barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, sengsara di dunia ini dan juga sengsara di akhirat nanti.
Kalau hidup di dunia ini adalah sebagai ujian, maka adalah ujian bagi manusia, yaitu manusia memilih Al-Quran sebagai jalan hidup, pedoman yang mesti diikuti, maka berarti berhasillah dalam ujian. Tapi kalau berpaling dari Al-Quran, seperti Bani Israel mencampakkan kitab suci Taurat itu ke belakang mereka, mereka tinggalkan ajaran Taurat, berarti gagal dalam ujian di dunia ini. Maka kesudahannya bagaimana? Orang yang berpaling dari Al-Quran, kesudahannya nanti di hari akhirat, yaitu dibangkitkan dalam keadaan biru, kemudian dia memikul dosanya yang berat itu, sengsara, kemudian menyesal, penyesalan yang tidak ada kesudahannya. Maka pelajaran yang sangat berharga bagi kita dalam pertemuan ini khususnya berkaitan dengan Al-Quran adalah jangan sekali-kali berpaling dari Al-Quran. Itulah sebabnya orang tua-tua kita dahulu, kecil-kecil lagi kita sudah diajarkan untuk membaca Al-Quran. Alif, ba, ta, umur baru 3-4 tahun ketika itu. Nah, kemudian belum lagi selesai sekolah dasar, kita dah khatam Al-Quran. Kemudian diajar pula macam mana menjalankan atau mengamalkan kandungan Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan. Kemudian dipesankan betul, kalau pergi merantau, nak, jangan tinggalkan solat, jangan lupa baca. Dua tu pesan. Tapi si anak pula karena sibuk dia di rantau orang, cari apa yang dicarinya? Cari kepiang, cari duit, cari harta. Akhirnya solat ditinggalkan, Al-Quran pun ditinggalkan, gagal dalam ujian hidup. Seakan-akan hidupnya itu hanya untuk dunianya saja, padahal dunia yang ia lalui itu hanya berapa lama? 10 hari, kata yang satu. Kata yang satu lagi? 1 hari. Bagaimana manusia menggadaikan yang tak ada kesudahan hanya dengan mengambil yang 1 atau 10 hari itu. Apakah orang yang seperti itu disebut orang yang pintar, pandai, cerdas, bijak? Tidak. Orang yang bodoh yang berbuat seperti itu, yaitu menggadaikan akhirat yang kekal dan abadi hanya karena dunia yang tak seberapa. Inilah dia pelajaran yang sangat berharga. Mudah-mudahan kita mendapat pengajaran. Inilah dia tunjuk ajar, kata orang Melayu. Kita tunjuk ajar kita langsung dari ayat Al-Quran. Kita fahami betul kandungan Al-Quran untuk menjadi tunjuk ajar bagi kita. Baik, kita mulai kajian ayat 100. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Man a'rada anhu, barang siapa yang berpaling daripadanya. Ayat ini disebut ayat syartiyah. Ayat syartiyah ini adalah ayat syarat, kemudian nanti ada jawabus syart, jawab syarat. Siapa yang nanti ada jawabannya. Niscaya akan, siapa yang rajin belajar, niscaya akan pandai, pintar. Itu syarat. Syarat pandai, pintar, rajin belajar. Barang siapa yang sungguh-sungguh manjadda wajada. Ini bahasa Arab. Barang siapa yang sungguh-sungguh, maka dia akan dapat. Ini namanya ayat syartiyah. Siapa yang akan dapat? Kalau bersungguh-sungguh. Siapa yang sungguh-sungguh, maka dia akan dapat. Dalam ayat ini juga begitu. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka ini dia. Kalau buat baik, baik dapatnya. Kalau buat buruk, buruk dapatnya. Maka yang di sini ini adalah menerangkan tentang buruknya perbuatan manusia, yaitu perbuatan berpaling dari Al-Quran. Barang siapa yang berpaling daripadanya, daripada Al-Quran, maka apa yang akan dia terima nanti? Fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Maka sesungguhnya dia nanti pada hari akhirat akan memikul dosanya. Memikul dosa, wizra, dosa di sini wizra tidak menggunakan alif lam, maka ulama tafsir menambahnya dengan kata dosa yang besar, yang berat.
Nah, kalau memikul beban yang berat, bagaimana tubuh kita? Kita hanya mampu bawa beban itu umpamanya 50 kg. Yang dibebankan kepada kita 200 kg. Dan mesti bawa juga. Macam mana nasib badan itu? Remuk, patah-patah tulang itu. Maka dalam ayat ini dikatakan membiru. Biru. Biasanya badan kita itu biru kapan? Kalau ditumbuk orang. Biasanya kalau sudah kena tumbuk, bengkak, biru. Nah, kalau kita tanya dokter apa sebab biru? Kata dokter ada pembuluh darah yang pecah. Kemudian darah itu dia merembes dia keluar, maka berubahlah warnanya dari merah menjadi biru. Itu biasanya baru-baru berlaku biru. Setelah lama-lama setelah itu dia berubah lagi jadi kehitam-hitaman. Itu kalau udah lama. Nah, tapi kalau baru-baru kejadian itu biru. Biasanya 3-4 hari itu biru aja. Begitu juga kalau ada tukang pijit, tukang urut yang kuat sekali mijitnya, kita pun sengsara dibuatnya. Biasanya setelah dipijit itu biru-biru lah, karena darah kita itu Nah, sampai-sampai membawa beban itu terlalu berat sehingga tubuh menjadi biru. Berarti beban itu ringan atau berat itu? Oh, berat sekali. Kalau kita bawa beban ketika di dunia pada hari ini, beban berat tak sampai membuat tubuh kita jadi biru. Tapi kalau sampai membuat tubuh kita jadi biru, berarti beban itu sangat-sangat berat sekali. Maka tadi kita sebut langsung 200 kg. Biar terbayang 200 itu seperti apa. Kira-kira mampu tak buat 200 kg? Oh, enggak, 20 je lah menggigit badan. Ya, sudah tak kuat lagi ya. Nah, ini disebutkan wizra. Wizra itu besar dosa, berat untuk dipikul, tapi mesti juga memikulnya. Dan di hari akhirat itu bukan kita tegak berdiri, enggak, berjalan, bergerak terus, tak boleh berhenti. Nah, apalagi apabila dibangkitkan nanti kita akan mencari nabi. Nabi siapa? Nabi yang kita cari pertama kali, Nabi Adam alaihi salam. Kita minta supaya dicepatkan timbangan itu, bergerak mencari Nabi Adam. Dikatakan bahwasanya untuk sampai jumpa Nabi Adam itu 1000 tahun baru sampai jumpa Nabi Adam. Kemudian ketika kita minta tolonglah dicepatkan wahai Adam, berdoa kepada Allah supaya Allah mempercepatkan timbangan, supaya nanti amal kita ditimbang, kemudian siapa yang akan masuk surga, masuk surga, siapa yang masuk neraka, masuk neraka. Tapi apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi, diriku, diriku, aku tak berani berdoa pada hari ini. Pergilah kepada Nabi Nuh. Maka kita pun bergerak lagi. Bergerak itu bukan bergerak bawa badan sendiri. Bawa apa tadi? Memikul apa tadi? Memikul dosa. Berapa beratnya? Itu contoh aja, 200 kilo. Masing-masing lah. Berapa banyaknya? Dosa apa dulu yang dikerjakan di dunia? Dosa menyekutukan Allah. Oh, itu dosa besar. Dosa apa lagi? Dosa durhaka pada orang tua. Dosa apa lagi? Membunuh, berzina, minum khamar, makan riba. Oh, banyak sekali. Memutuskan silaturahim, berkhianat. Oh, banyak sekali dosa dilakukan ketika di dunia. Maka pikullah semua dosa itu nanti. Itu kira-kira begitulah bahasanya ini. Pikullah. Sekarang berbangga dia dengan dosa-dosanya ini. Senang dia dan tak merasa bersalah dalam berbuat dosa. Barang siapa yang berpaling dari petunjuk, barang siapa yang berpaling daripadanya, dari Al-Quran sebagai petunjuk, maka sesungguhnya dia akan memikul dosa yang besar di hari akhirat kelak. Barang siapa yang berpaling, berpaling ini maknanya tadi menghadap, setelah itu membelakangi. Itu mana berpaling. Ada orang di depan kita, dia berhadap-hadapan kita dengan dia, setelah itu dia balik. Nah, orang yang balik itu tadi mukanya menghadap kita, sekarang punggungnya yang menghadap kita. Orang seperti ini a'rada, berpaling, yang bahagian belakangnya yang dia hadapkan ke kita. Mestinya menghadap Al-Quran.
wajahnya itu menghadap Al-Quran, tetapi dia pula membelakangi Al-Quran, berbalik dia ke belakang. Kata orang berbalik berapa derajat? 180. Tadi dia menghadap Al-Quran, sekarang sudah membelakangi Al-Quran. Makna membelakangi Al-Quran itu adalah tak mau menjalankan ajaran yang ada dalam Al-Quran. Yang halal di dalam Al-Quran dia haramkan, yang haram dalam Al-Quran dia halalkan, yang benar dia salahkan, yang salah dia benarkan. Musuh kata Al-Quran dijadikannya teman, teman kata Al-Quran dijadikan yang musuh. Ini namanya orang yang berpaling dari Al-Quran. Perintah Allah dia tak buat yang dalam Al-Quran, larangan Allah itu pula yang dia kerjakan, maka orang yang seperti ini disebut berpaling. Man a'rada anhu, barang siapa yang berpaling daripadanya, dari Al-Quran, fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra, maka sesungguhnya dia memikul dosa besar di hari akhirat. Khalidina fihi, mereka terus memikulnya. Memikul sini maknanya terus memikul sampai kapan? Sampai nanti masuk ke dalam neraka. Dalam neraka bukan mikul dosa lagi, memang disiksa betul. Sekarang wasa'alahum yaumal qiyamati himla, dan amatlah buruk siksaan yang mereka dapatkan itu, yaitu memikul dosa itu pada hari akhirat. Jadi diterangkan memikul itu sebenarnya tak buruk memikul, tetapi disebutkan dalam ayat ini memikul yang mereka lakukan itu, memikul dosa itu adalah memikul yang buruk. Jadi kalau memikul, kalau di dunia ini memikul apa? Yang baik-baik. Pergi kita ke sawah, kemudian kita panen umpamanya hasil sawah, kemudian kita bawa balik. Nah, kita pikul, itu kita memikul yang baik. Untuk kita jadikan makanan di rumah, itu memikul yang baik. Tapi kalau dosa yang dipikul, itu namanya memikul yang buruk. Ini yang disebutkan sa'a, su, buruk. Dan itu adalah perbuatan memikul yang seburuk-buruknya, yaitu memikul dosa. Wasa'alahum yaumal qiyamati himla. Jadi ayat ini lebih khusus menerangkan tentang balasan ke atas orang yang berpaling dari Al-Quran, yaitu balasannya adalah memikul dosa. Itu dia yang fokusnya, tumpuan. Jadi banyak peristiwa-peristiwa dalam Al-Quran yang menerangkan tentang hari akhirat, tetapi lebih khusus yang kita pelajari ini adalah peristiwa memikul dosa. Yauma yunfakhu fis-sur, diterangkan hari akhirat itu kapan mulainya. Nah, disebutkan hari akhirat itu mulainya yauma, hari, yunfakhu fis-sur, ditiupnya sangkakala. Kita sudah pelajari dalam pelajaran akidah, sangkakala itu ditiup 2 kali. Dan sekarang mulut malaikat apa yang meniup sangkakala? Israfil. Mulut malaikat Israfil itu sudah siap untuk meniup sangkakala. Dikatakan bahwa sangkakala itu sudah ada dalam mulut malaikat Israfil sekarang, tinggal meniup aja lagi. Tunggu perintah saja lagi. Apabila Allah perintahkan tiup, sudahlah, hancur dunia ini. Masih sibuk juga lagi panen sawit. Ini contoh mudah lah, yang masih sibuk juga lagi ke sana kemari, ke sana kemari, ke mall. Petang ni kemana? Mall. Ujung minggu kemana? Mall. Kemana lagi? Pantai. Pantai mana? Pantai cinta, pantai rindu, pantai apa lagi? Bolehlah, silakan, tapi jangan sampai meninggalkan syariat, lupa waktu sholat. Ya, salat tak boleh ditinggalkan. Wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa, dan pada hari itu kami membangkitkan orang-orang yang berdosa itu dalam keadaan biru. Di sini disebutkan kata biru, warna, bermakna Allah menerangkan tentang warna kulit. Warna kulit orang yang berdosa ketika dibangkitkan dalam keadaan biru bermakna orang-orang yang berdosa itu telah disiksa.
biru. Kalau disebut biru, tadi kita sebut pertama, kalau tubuh kita itu dalam keadaan baik, maka tidak ada warna di kulit kita. Biasalah kulit biasa, kulit normal kita. Ada yang kulitnya putih, sawo matang. Kemudian apabila berlaku umpamanya ada yang jatuh, ada yang kena pukul umpamanya, maka di tempat itu jadi lebam, kata kita sekarang. Nah, lebam itu berubahlah warna kulit menjadi warna biru. Bermakna ada yang berlaku sebelum itu, yaitu benturan ke tubuh. Ketika disebutkan bahwasanya nanti orang-orang yang berdosa itu dibangkitkan dalam keadaan kulit atau tubuh mereka berwarna biru, bermakna mereka itu telah mendapatkan hukuman, siksaan. Wa nahsyurul mujrimin, dan kami membangkitkan, mengumpulkan orang-orang yang mujrim. Kata mujrim ini, orang yang berdosa ini, sebenarnya mana orang yang melanggar aturan. Itu makna mujrim. Kalau bahasa kitanya pada hari ini penjenayah atau kriminal, orang yang melakukan kriminal. Siapa orang yang melakukan kriminal itu? Yang melakukan jenayah itu? Orang yang melanggar aturan. Ada aturan, ada undang-undang, kemudian dia langgar. Itu namanya mujrim. Nah, pada konteks ayat ini adalah ada undang-undang. Al-Quran itu kan undang-undang. Syariat dalam agama itu adalah undang-undang. Yang halal jelas, yang haram jelas. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi dia langgar. Yaitu yang halal dia tidak halalkan, yang haram pula yang dia halalkan. Nah, orang seperti ini adalah orang yang melakukan pelanggaran. Nah, orang yang melanggar disebut mujrim. Jangan menyekutukan Allah. Dia pergi juga ke dukun itu, menyekutukan Allah, percaya juga dia kepada selain Allah. Mestinya dia banyak berzikir, berdoa kepada Allah, tapi yang dia amalkan jampi-jampi, mantra-mantra yang dia tak faham apa kandungannya, karena ditulis oleh seseorang. Itu yang digulungnya dalam kertas, disangkutkan di kopiah. Masuk dia ke dalam kopiah itu, diselipkan dalam kopiah atau diikat pinggang. Untuk apa, Pak? Supaya kebal. Mengapa, Pak? Supaya nanti ketika mengalih di pasar laku barang lo. Supaya laris, jadi pelaris. Nah, ini adalah syirik. Tangkal, azimat, ini semua adalah perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah. Nah, orang yang seperti ini mujrim, yaitu penjenayah, yaitu yang telah merusak, melanggar aturan yang telah Allah turunkan. Bagaimana nasib mereka nanti? Dibangkitkan dalam keadaan kulit mereka, tubuh mereka berwarna biru. Nah, ketika difahami biru itu, jangan difahami biru itu bagus berarti biru itu berkulit biru dia. Enggak, itu setelah dia disiksa. Nah, bermakna yang mesti difahami itu dia lebam-lebam karena disiksa. Nah, itu bahasa kita pada hari ini. Kalau bahasa ada lagi apa, babak apa namanya, babak belur. Babak belur. Kalau 1-2 saja yang biru, itu masih. Tapi kalau seluruh tubuh biru-biru, itu memang babak belur, habis, hancur. Yatakhafatuna bainahum illa bithum illa ashra. Yatakhafatuna bainahum. Allah terangkan lagi keadaan mereka. Itu tadi tentang tubuhnya berwarna biru. Nah, apakah mereka itu, bagaimana suasana mereka? Oh, rupanya sesama mereka itu mereka berbisik. Yatakhafatun, mereka berbisik bainahum. Illa bistum illa ashra. Apa yang mereka katakan ketika berbisik? Tidaklah kamu, katanya kepada kawannya, tinggal dulu di dunia, melainkan hanya 10 hari saja. Mengapa mereka berbisik? Nah, ini dalam tafsir itu dikaji itu. Mengapa mereka berbisik? Mengapa tidak berteriak? Mengapa tidak terang-terangan? Ini masih belum lagi di neraka ini. Ini baru mulai dibangkitkan, baru dikumpulkan di mahsyar. Nah, ketika itu mereka sudah melihat dahsyatnya hari akhirat. Matahari yang dekat dari kepala,
kemudian keadaan setiap orang itu akan lari dari ibu bapanya, dari saudaranya, dari pasangannya, dari anak dan cucunya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Semua berlarian. Ketika kita sakit sengsara, pasti kita minta tolong. Kita berharap ketika kita minta tolong, orang yang jauh menjadi dekat, mendekat untuk menolong kita. Tapi ini pula semua berlari menjauhi kita. Itu kan dahsyat itu keadaan seperti ini. Nah, ketika keadaan yang dahsyat seperti itu, melihat keadaan yang dahsyat, suasana yang dahsyat, merasakan suasana yang dahsyat, maka ketika melihat yang dahsyat itu berbisiklah mereka sesama mereka. Sengsaralah kita pada hari ini, dan kesengsaraan terus untuk selama-lamanya. Ini hanya disebabkan karena dahulu kita ketika di dunia yang hanya beberapa hari itu, kita tidak peduli untuk berbekal bagi kehidupan kita sekarang ini. Mengapa mereka berbisik? Sebab kalau melihat sesuatu yang dahsyat, nah, siapa yang menguasai suasana yang dahsyat itu? Allah yang maha besar, Allah yang maha berkuasa. Maka ketika mereka berada di hadapan Allah yang maha berkuasa, yang memberlakukan keadaan yang dahsyat itu, maka mereka mengeluarkan suara juga sama mereka, tapi tak berani kuat-kuat. Nah, jadi berbisik itu karena mereka takut kepada Allah yang menguasai hari pembalasan. Samalah umpamanya sekarang ada anak-anak kecil, bawahnya kita mungkinlah yang kekuatan kita tak seberapa, kemudian umpamanya ada monster besar di depan. Nah, ini kira-kira lah, ada yang menakutkan besar di depan umpamanya. Maka kita sama kita bagaimana? Berbisik. Umpamanya ada lawan yang besar, gagah, kuat di depan, kita kecil-kecil, kurus, pendek pula lagi. Umpamanya yang depan ini betul-betul kuat, gagah. Bagaimana kalau kita beberapa orang? Berbisik, mbak aku, kan lawannya kau. Nah, kan berbisik ya. Oh, ini nampaknya berat lawannya ini. Tak bisa kita hadapi ini, nampaknya berapa banyak pun kita ini kalah, kita nanti ini lari aja lah kita. Berbisik. Kapan berbisik itu? Karena takut, karena ada yang besar, gagah di hadapan itu. Begitu juga lah di hari akhirat. Orang-orang yang berdosa itu mampunya hanya berbisik karena takut kepada Allah yang menguasai hari pembalasan. Jadi mengapa mereka berbisik sama mereka? Nah, karena mereka takut kepada Allah yang menguasai hari pembalasan, dan isi bisikan mereka itu adalah penyesalan. Nah, jadi mereka berbisik itu isinya apa? Kalau tadi kalau melihat ada musuh yang besar itu isinya lari aja lah kita lagi nih. Itu isinya. Tetapi yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang berdosa, isi bisikan mereka itu adalah penyesalan, yaitu terbayang kembali, teringat kembali dunia yang mereka lalui dahulu. Dahulu mereka melalui dunia itu berapa lama? Ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. 1 tahun itu berapa hari? 365 hari. Berarti kalau umur mereka 60 tahun sebenarnya berapa hari? Tapi mereka mengatakan tidaklah kita berdiam di dunia melainkan hanya 10 hari saja. Mengapa mereka mengatakan 10 hari? Untuk menerangkan bahwasanya pendeknya masa dunia. Benarkah mereka ketika mereka mengatakan dunia itu 10 hari? Mana pula benar? Tidak. Tetapi mengapa mereka mengatakan 10 hari? Karena mereka lalui dulu dunia. Kalau 60 tahun umur mereka, 60 kali berapa hari? Kali 365 kan? Mestinya kalau lah benar yang mereka katakan itu, mereka tidak akan menyebut 10 hari. Karena ada yang umurnya sampai beratus-ratus hari. Nah, mengapa mereka mengatakan 10 hari? Mereka mengatakan betapa dunia itu tidak berharga ketika dibandingkan dengan akhirat.
Sebenarnya bukan bandingan, 10 itu masih ada batasannya 10 ya. Ketika disebut angka bermakna dia terbatas pada angka yang disebut. 10 umpamanya, 50, 100, tetapi akhirat itu tak ada batasannya. Hari akhirat itu berapa hari? Hari akhirat itu berapa hari? 1 hari. Hari akhirat itu 1 hari saja. Tapi yang 1 hari itu tak ada ujungnya. Maka setiap kata hari untuk hari akhirat selalu dalam bentuk satu, singular, dalam bentuk satu. Yaum, yaumul qiyamah, yaumul akhir, yaum 1 hari. 1 hari bermakna ada batasnya? Enggak, yang satu tuh tak ada batasnya. Kalau kita sebut 1 hari dunia, ada batasnya. Nah, 1 hari dunia, tenggelam matahari, habislah 1 hari itu. Nah, terbenam matahari, nanti hari yang baru lagi. Itu kalau kita ikut hari Hijriah umpamanya. Kalau hari Masehi pukul berapa? Hari terakhir. Jam 24 ya. Nah, nanti jam 00 itu udah hari baru lagi itu. Udah hari yang baru. 1 hari di dunia itu ada batasnya. Ada awalnya, ada akhirnya. Tapi kalau hari akhirat itu ada awalnya, tak ada hari akhiratnya. Jadi ketika disebut bahwasanya ada hari akhirat itu adalah 1000 tahun dunia. Ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Tapi di ayat yang lain pula ada bahwasanya 1 hari akhirat berapa tahun? Lalu bagaimana? Mana yang benar itu? Maka kita katakan hari akhirat itu tidak ditentukan dengan penyebutan angka, tetapi hari akhirat itu yang menentukannya adalah Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa itu menentukan seberapa lama hari akhirat itu. Jadi lamanya hari akhirat itu Allah yang menentukan. Kemudian hari ketika di dunia kita melalui hari itu sama ukurannya. Berapa jam kita melalui 1 hari? Nah, 1 hari itu 24 jam. Saya dapat 24 jam, Bapak dapat 24 jam. Ada di antara kita yang dapat 25 jam? Tidak ada. Yang kurang 23 jam? Tidak. Semua kita dapat sama, 24 jam semua. Tapi nanti di hari akhirat ada orang yang dapat pendek saja, yaitu antara dibangkitkan itu sampai berjumpa dengan Nabi Adam, sampai berjumpa dengan Nabi Nuh, tidaklah seperti yang kita sebut 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun. Tidak. Ada untuk orang tertentu dipendek oleh Allah. Tak terasa lamanya hari akhirat ketika mereka menjalani mahsyar sampai dimasukkan ke dalam surga. Jadi untuk orang-orang tertentu Allah pendekkan dalam menjalani peristiwa-peristiwa akhirat itu. Tapi untuk orang tertentu dipanjangkan. Siapa yang menentukan itu? Yang berkuasa pada hari pembalasan. Maliki yaumiddin, penguasa pada hari pembalasan. Sama juga umpamanya orang yang dikuburkan. Sekarang ini meninggal dunia pada hari ini umpamanya sampai ke hari kiamat. Ada orang yang telah dikuburkan lama, sudah 5000 tahun yang lalu dikuburkan, seperti Nabi dan Rasul umpamanya 5000 tahun yang lalu. Kemudian sampai hari kiamat, mana di antara mereka yang merasakan lama dan merasakan singkat? Yang mana? Yang lebih mati lebih dahulu atau yang... Nah, itu dia. Jadi bukan hari itu lagi yang menentukan panjang pendek, tetapi Allah yang memberikan balasan. Apabila Allah memberikan balasan kepada hamba-hambanya yang beriman, maka beribu-ribu tahun itu terasa pendek karena berupa balasan. Nah, tetapi bagi orang yang disiksa oleh Allah, pendek pun terasa panjang. Ini pengajian kita ini dah 45 menit.
Panjang atau pendek? Siapa dulu orang yang mengikuti? Nah, orang yang Allah beri kenikmatan dalam mengaji tak terasa lama, 45 menit. Tapi orang yang tersiksa dengan pengajian, karena dia terpaksa datang sini, maka dia tersiksa. Sekejap sekitar tengok juga jam tuh, aduh lama betul, mau habis lagi. Maka orang itu akan merasa lama. Apa sebab? Sebab kaitannya dengan balasan. Nah, maka begitu juga lah tentang hari akhirat. Mereka berbisik sesama mereka, yaitu dengan perkataan mereka sama mereka, tidaklah kamu berdiam di dunia kecuali 10 hari. Biasanya kita juga begitu. Ketika kita tidur. Berapa lama kita tidur? Kadang-kadang 5 jam, kadang-kadang 6 jam. Tapi karena kita nikmat tidur, nikmat sekali tidur, senang sekali. Mimpinya bagus pula lagi. Nah, tiba-tiba terbangun. Kemudian kita merasakan lama tidak tidur yang 6 jam itu? Sebentar sekali. Kita menikmati tidur itu. Tapi ada orang yang sengsara tidurnya. Sebentar-sebentar, sudah bangun lagi. Sebentar, bangun lagi. Tengok jam, belum juga pagi-pagi lagi ini. Masih juga malam lagi. Karena dia sudah sengsara dengan tidurnya itu. Nah, jadi berapa lama itu ditentukan juga oleh keadaan seseorang. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya tidaklah mereka berdiam di dunia melainkan 10 hari. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Sesungguhnya kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan. Idh yaqulu amthaluhum tariqah. Idh yaqulu amthaluhum tariqah. Ketika orang yang paling benar jalan hidup yang mereka tempuh mengatakan, tidaklah kamu berdiam di dunia melainkan 1 hari. Bermana yang mana yang kita terima? Ini yang berkata yang terakhir ini adalah yang paling benar jalan hidupnya. Kalau tadi kebanyakan umpamanya 10 hari, mengatakan 10 hari yang dilalui di dunia. Yang paling benar dalam menempuh jalan hidup itu mengatakan hanya 1 hari. Maka kita katakan tadi sudah kita sampaikan, yaitu bahwasanya bukanlah 10 atau 1 hari, bukan itulah menjadi pengukur berapa lama hari di dunia, enggak. Tetapi sebenarnya penyampaian mereka itu adalah menerangkan tentang betapa pendeknya hari dunia itu berbanding dengan hari akhirat, sehingga sebahagian mengatakan 10 hari, sebahagian mengatakan 1 hari. Perbedaan itu adalah perbedaan masing-masing mereka dalam menikmati hidup. Ya, kalau kita bawa kepada penyesalan, masing-masing mereka dalam menyesali diri. Nah, kalau ketika menyebut 10 hari, dia masih melihat dunia itu agak panjang. Tetapi ketika dia menyebut 1 hari, maka penyesalannya pasti lebih dalam. Allah, hanya yang 1 hari itu, ini akibat yang saya tanggung selama-lamanya. Kalau bahasa kitanya pada hari ini, kalau dibawa ke rupiah, hanya karena 1 rupiah tuh, akhirnya mendekam dalam penjara 20 tahun umpamanya. Akan apa bentuk penyesalan itu kan? Untuk menerangkan bahwasanya tidak berbaloi, kata orang Melayu, tidak berbalas, tak seimbang, tidak seimbang. Ya. Tapi ada juga yang salah berkata, kalau dia mencuri 10 miliar tak apa pula lah 20 tahun. Itu salah pula. Mencuri itu betul tak betul? Nah, jadi jangan difahami mencuri sedikit tak boleh, mencuri banyak boleh umpamanya. Enggak. Karena ada juga kita dengar seperti itu. Dia sudahlah dapat hukuman penjara lama, tapi mencurinya sedikit. Kemudian tambahan itu yang tak bagus. Kalau mencurinya banyak, kemudian penjaranya lama, tak apalah. Tak apalahnya itu yang tak betul. Kedua-duanya memang tak boleh. Nah,
maka kita juga memahami bahwasanya penyesalan di hari akhirat itu adalah disebabkan karena ketidakcekapan seseorang menjaga diri ketika menjalani ujian hidup di dunia. Cepat sekali dunia ini terasa ini. Tak terasa dah 40 tahun, 50 tahun. Baru kemarin rasanya remaja kan? Nah, kemarin terasa masih bujang kan? Nah, sekarang ini udah jadi datuk, udah jadi nenek. Baru kemarin bergaya dengan rambutnya kan? Masih ingat lagi minyak tanco habis sekali sebulan. Nah, sekarang udah botak, tak ada lagi rambut tuh. Minyak apa lagi yang mau diletakkan di rambut? Tak ada. Minyak angin letak di rambut. Allahu Akbar. Cepat sekali dunia ini. Nah, selagi kita masih di dunia ini, janganlah nanti penyesalan itu nanti di hari akhirat. Sekaranglah menyesal. Mumpung atau kata orang masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala di usia yang masih tersisa ini, maka kita manfaatkanlah dengan beramal, dengan amal yang akan kita jadikan sebagai bekal untuk hari yang kekal. Inilah beberapa ayat yang kita pelajari, yaitu yang menerangkan tentang kesudahan dari orang-orang yang berpaling dari Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.